Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali yang saya muliakan, yang saya hormati, guru-guru kita semua yang sempat hadir. Ada berapa guru-guru kita yang sempat hadir dalam jamaah ini? Ibu-ibu, bapak-bapak seluruhnya tiada terkecuali. Alhamdulillah, syukurlah sekalian, malam yang kelima ini masjid kita makin full. Ditanya itu tidak. Kalau makin ada kegembiraan untuk berbuat, datang di masjid, datang di perkara agama, berarti iman masih ada di hati. Ini yang perlu disyukuri, Pak. Ada orang nanti gembira kalau di tempat maksiat. Tidak beruntung itu. Nah mati nanti Pak apa mau dipertanggungjawabkan. Makanya Bapak sekalian, sebelum lanjut kita bersalawat dulu kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan ini minimal ada 4 harapan kita yang kita mau capai, Pak. 3 yang mau ku bilang ini kalau ada waktu, 1 insya Allah sebentar subuh. Yang pertama itu amal. Amal bisa berkembang banyak. Yang dulu mana ada full masjid kalau begini hari sekalian. Tapi Ramadan hadir, Masya Allah. Ada rumah kosong. Sampai dicuri. Makanya tinggalkan rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Memang Pak hari sekalian jangan lupa. Suami terbawa, istri ikut, anak ikut. Hadir sekalian, amal. Harapannya adalah mudah-mudahan keluar Ramadan juga begitu nanti. Yang berikut dari sekalian, iman. Bertambah iman. Kalau dulu sedikit-sedikit, alhamdulillah, di dalam Ramadan ini sepanjang jalan waktu berjalan, ketika kita menahan imsak ya di subuh hari, pagi hari, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari sekalian, kita ibadah di situ. Jadi pantas itu Rasulullah berkata bahwa semua amal itu dilipat gandakan. Kenapa? Karena waktu yang terpakai di bulan Ramadan itu adalah waktu yang penuh ibadah. Memang ibadah, Pak. Di luar Ramadan nanti salat baru waktu itu ada ibadah di dalamnya. Itu bedanya hari sekalian. Yang ketiga hari sekalian, ilmu berkembang, bernambah ilmu sekalian, nambah ilmu. Agama kita ini, Islam ini, kita bersyariat ini Pak, mesti ilmu Pak, mesti ilmu. Tidak bisa baca Quran apa artinya, baca hadis apa artinya, lalu kita sampaikan ke umat, enggak. Mesti guruan itu agama Pak. Sama teman-teman dari tabligh. Selesai sholat kumpul-kumpul 2, 3, 4. Saya di masjid Jami tadi subuh. Selesai orang bubar. Datang itu ada 7, 8, 9 orang duduk-duduk. Kaji ini agama ini. Penerapannya begini. Ada orang Pak. Nggak baca itu hadis. Suatu hari Nabi mau salat berjamaah. Tiba-tiba ada jamaah kentut. Nabi katakan semua jamaah keluar masjid ambil air wudu. Kalau ini mau diperhatikan Pak, kacau ini. Ada bau kentut tapi semua jamaah diusir keluar. Ternyata tidak begitu jalannya hadis. Nabi itu hari sekalian orang yang pandai. Beliau pandai sekali menjaga rasa sahabatnya. Masih kasih kalau disuruh itu sendiri keluar kau kentut. Terpaksa untuk menjaga rasa perasaan sahabat, yuk keluar, masih ada waktu. Begitu guys.
Tidak mesti apa yang didapat di buku langsung diterjemahkan. Ma puasa kita mesti dia guruang. Minimal berkata guru ta diperbaiki itu niat. Jangan terucap di mulut itu niat, melanglang pikiran. Hai sekalian, inilah kemudian kata orang baru jam 10 pagi sudah keroncongan perut, mau minta makan. Jadi saya teringat waktu saya kecil dahulu, Pak. Karena itu nenek dulu di kampung banyak tuh bacana. Tapi baca banyak bacanya itu mas salawat. Sudah mau kemania, sudah mau kakek, sudah nih. Nawaitu sauma Ramadan fi syahri Ramadan fi hadhihi zanati lillahi ta'ala. Kalau mau terucap. Tapi kata guruku biar tidak terucap. Hakikat niat itu innamal a'malu binniyati dalam sini. Pada cengi memang nih Pak. Akad tawa saya berniat puasa besok sepanjang bulan berjalan ini bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, niat cukup malam pertama saja. Nah, gurang ini Pak. Berkata tosi pendapatnya Imam Syafi'i, tidak mesti malam-malam orang berniat. Malam niat pertama, malam niat kedua, seterusnya. Jadi kita ini orang tidak punya semua pakai pendapatnya ulama besar tak. Masuk ke malam ke-7 dan lupai meniak misalnya. Jangan mikir makan siang. Nah, ditanya kenapa kok makan siang? Ini Ramadan. Ustaz. Lupa kamu. Jangan nih buka guys. Ambil niat cadangan malam pertama Imam Malik. Paham ya? Tosi saya guru. Karena biasa bertanya sama guru tak biasa. Makule kak, makelu kak mau puasa kasih. Baru ke jam 11, jam 10, jam 11. Liwa milaparku lewat temi dahagaku. Mawarak kak. Pada cengi salawat muna. Sudah mikir mania, sudah mau mania, sudah nih. Jadi ambil ke sedikit nasi. As-salawat dulu nak sebelum baca doa sebelum makan. Jadi baca-baca itu bacaan apa? Budak tungi pale baca-bacaan itu. Tasai makam membacaan apa itu? Memang kalau mau masuk surga, masa mau menghadap saja rumahnya wali kota banyak baca-baca tak. Mau masuk surganya Allah tidak baca-baca. Masuk saja istananya presiden. Penuh baca-baca Pak. Minimal ini disembunyikan nih. Ibu jari. Kepeng ibu jari mana? Jangan kena lihat ke satpam. Masuk surganya Allah mesti banyak doa. Jadi nagurak ke situ matu hati lepak pada cengi salawatmu makan jangan terlalu banyak makan dulu. Teguk makan nasi 3 kali jangan bernapas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Barakatna kasih sahada salawat memuari kasih menjadi obat ki. Tidak menjadi lapar sampai sore hari. Minum sama. Teguk air 3 kali salawat ki sama tadi. Insyaallah hari sekalian. Tomat watar yolo Pak. Tania kantor na tempati kerja. Bukan tidak ada AC-nya. Lapangan terbuka. Mulai pagi kena sinar matahari di sawah. Pulang ke rumahnya tidak pernah mengeluh sama istrinya. Haus kak mami? Lapar kak ibu? Tidak pernah. Kenapa? Karena banyak doa-doanya Pak. Ya tosi kita kantor kaderata kursi-kursi yang empuk. Ada AC berkeliaran di mana-mana. Baru jam 9 sudah cari warung. Alhamdulillah sampai jam 5. Tapi banyak orang hadir sekalian mampu menahan dirinya di pagi hari sampai sore hari. Tetapi ketika buka datang tiba, kadang banyak kita maling-maling Pak. Semua apa yang dihadapan ini dicambuk semua. 3 muah, tapi 3 gelas, 3 pisang hijau. Syukuru, mapanggil nih Pak Bilal, hayya ala salah, hayya ala falah. Nah bilang istrinya, pergi ke masjid bapaknya apa si lose. Dana tirobati Pak, tuh orang kekenyangan. Tidak bisa itu orang kekenyangan Pak, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur dengan baik. Terpaksa baring di kursi diambilkan bantal 3 untuk menopang ini kepala ini.
Kau tahu Ustaz? Saya pernah alami Pak. Malu-malu tongki memakan siang. Pak Imam Bapak. Tanya nama kilo kima puasa sekalian. Pura nih masuk baca salat maghrib di rumahnya. Datangi di masjid, tidak ada dapat di salat Isya. Salat tarawih mah tidak dapat. Langsung mengambil salat tarawih. Nih gak suruh kok siapa ajar kok. Tidak ada tarawih sebelum Isya. Isya dulu baru tarawih. Makanya itu agama dia guruan Pak. Mesti rajin ikuti pengajiannya ini ustaz-ustaz kita. Nah bagaimana ini ustaz? Nah lewat nih salat Isya. Mat tarawih nih, ikut mat tarawih. Tidak apa-apa imam niatnya salat tarawih, makmum salat Isya, mau dia apa? Nah kekenyangan orang. Masuk rakaat kedua, Nabi bilang imam assalamualaikum. Lanjut kita berdiri 2 rakaat. Walaupun imam teruskan salatnya. Selesai juga salat Isya, assalamualaikum. Kalau masih ada tarawihnya imam, ikut mikir. Kalau tidak sampai ya sabaran. Jadi begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mesti semua pengamalan syariat itu dari sekalian ada ilmunya. Seringkali saya katakan ini. Ma puasa ki ada ilmunya, minimal rukun sahnya. As-sumpah ajang ki sama. Walaupun di dalam prakteknya masalah ada beda-beda, Pak. Pak Imam adinda saya, Pak Ustaz di sini, Pak Imam kita keras basmalahnya. Ada masjid yang tidak keras basmalahnya. Malah ada YouTube yang kita baca di imam besarnya Masjidil Haram itu tidak baca basmalah, langsung baca alhamdulillah. Jangan pernah lupa hadirin sekalian memperbanyak membaca alhamdulillah. Ada hadis Nabi ini walaupun lemah nih, tapi kata guruku selemah-lemahnya hadis itu masih bisa dipakai untuk berdakwah, untuk menyemangati umat di dalam perkara syariat, perkara amalan. Abdul doa alhamdulillah. Seabdal-abdalnya doa itu alhamdulillah. Itulah sebabnya saudara-saudara kita itu dari kalangan sini tidak lengkap itu doanya, Pak. Kalau tidak diawali dengan basmalah, diakhiri dengan basmalah. Doa al-Fatihah. Sini doa dulu al-Fatihah. Sudah itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah baca si alhamdulillah. Jadi kebetulan ingat-ingat di awal Ramadan hadirin sekalian banyak jamaah berurai air mata. Nah dengar ki imamnya alhamdulillahi rabbil alamin. Teringat Ramadan tahun kemari. Ibu kenapa kita menangis? Terharu Kak Ustaz. Saya terkenang Ramadan yang lalu saya masih lengkap ini, ada bapakku hadir, ada mamaku hadir di sini salat berjamaah. Tahun ini tidak ada nih. Kapan meninggalnya? 3 bulan lalu Ustaz. Doa maki bacangi doa. Kebetulan doa yang hanya tahu alhamdulillah bacangi itu alhamdulillah, Pak. Tapi jangan lagi berkata ki sampai gitu Ustaz kalau doa alhamdulillah. Kalau tidak sampai maki coba Pak mati bikin dulu. Lu baca alhamdulillah, kalau tidak sampai alhamdulillah tak pulang maki balik kemari keberatan. Anu kuliah di TikTok ini. Allahu Akbar. Saya di shooting ini Bagaimana Pak Imam? Lanjut. Masya saya ambil 5 menit Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi doa jangan pernah kita ada kering ini doa-doa kepada orang tua. Itu tuh sibuk kenapa ki? Anu Ustaz, bapak aku kasih mati tongi 15 hari yang lalu doa-doakan. Kok ibu? Anu Ustaz suamiku. Kenapa tuh si suami tak? Kapan meninggalnya? Tidak Ustaz, nak ceraikan Kak. Bacangi surat Yasin. Tanya dibaca surat Yasin pada cepat mati supaya teringat selalu kepada Allah. Baru berdoa ya Allah, ini suami pertamaku ini tidak mampu menjadi imam terbaik untuk saya.
kasihlah imam kepadaku. Kalau bukan imam satu, imam dua. Kalau tidak ada imam dua, penggawanya imam. Coba ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira begitu doa di dalam Ramadan ini amat sangat terbuka sekali diijabah oleh Allah karena barakahnya bulan Ramadan itu. Saya kira hanya ini yang perlu saya sampaikan di dalam mimbar Ramadan sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ada waktu, ada ruang, ada kesempatan dikasih oleh Allah untuk kita bertemu nanti di subuh hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.